Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, wabil khusus majelis Al-Quranul Karim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena yang kita bahas hari ini tentang Al-Quranul Karim, tentang kewajiban kita, tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'al qaumu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mengkajinya, mempelajarinya, baik itu apakah bacaannya, maknanya, dan semua bentuk interaksi dengan Al-Quran termasuk menghafalnya, apapun itu bentuk interaksinya, maka ada kompensasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun ketenangan pada mereka. Allah berikan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmat. Wa haffathumul malaika, dan mereka orang-orang yang hadir di majelis Al-Quran, majelis yang mengkaji tentang Al-Quran ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majelis itu, dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama kita disebut Pak Dirut saja di sambutan, bangganya luar biasa. Bagaimana ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Itulah mereka orang-orang hadir di majelis Al-Qur'anul Karim. Satu nikmat Allah yang besar juga, banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak sempat ngaji, tidak sempat hadir di majelis ilmu dengan alasan kesibukan, dengan alasan pekerjaan. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat bisa ngaji di jam kerja kita, di tempat kerja kita. Itu adalah nikmat Allah yang boleh jadi orang banyak yang merasa tidak sempat karena pekerjaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini sebagaimana tema yang diberikan, yaitu agar sahafal Al-Fatihah. Itu sebenarnya adalah diambil dari judul salah satu buku saya, di mana buku ini spesifik sebetulnya terkait bagaimana tips dan trik menghafal Al-Quran sekuat hafalan Al-Fatihah. Namun sebelum ke pembahasan itu, tentu perlu kita pahami, kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab terhadap Al-Quranul Karim. Asal kita bernama orang Islam, kita bernama muslim, ya, orang muslim, maka sudah otomatis melekat pada diri kita kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quranul Karim. Tentu setelah mengimaninya, kita wajib mengimani Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya adalah al-haq, kebenaran yang la raiba fih, kata Allah di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka tentu tidak berhenti di situ. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan
dengan bacaannya dan cara bacanya, dan juga dengan maknanya. Jadi tidak sekedar maknanya, tapi juga lafaz dan cara bacanya. Inilah istimewanya Al-Quran. Bahkan lafaz dan cara bacanya itu langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya kewajiban membacanya dengan baik dan benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terus kepada para ulama, hingga sampai kepada kita dengan jalur yang mutawatir, dengan jalur yang kuat. Seperti itu caranya, bacanya ya seperti itu, panjang pendeknya, tebal tipisnya, mangap mingkemnya, yaitu contohnya langsung dari Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentu ini harus menjadi perhatian kita juga untuk kita ikhtiarkan, untuk kita upayakan. Apalagi ini masih di bulan Muharram, biasanya kalimat yang best seller sering dibahas adalah tentang hijrah. Karena memang kalender Hijriah diambil dari momen hijrahnya Rasulullah SAW, tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Yang mana manakala kita merujuk pada sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW, di antara perhatian utama Rasulullah SAW kepada orang yang berhijrah adalah diarahkan untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza hajara dafa'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin minna yu'allimuhul Qur'an. Manakala ada orang yang baru berhijrah, maka Rasulullah SAW mengarahkan orang tersebut kepada salah seorang di antara kami, maksudnya pada para sahabat yang ahlul Quran, di mana di kalangan sahabat itu ada yang disebut, dijuluki dengan julukan qurra. Ini adalah para sahabat yang ahlul Quran. Maka setiap kali ada orang baru berhijrah, Rasulullah SAW mengarahkan orang ini kepada salah seorang sahabat ahlul Quran untuk yu'allimul Quran, untuk mengajarinya Al-Quran. Maka tentu dari pelajaran sejarah Nabi Muhammad SAW terkait hijrah ini, di antara bentuk keseriusan kita berhijrah adalah mau belajar Al-Quran, siap belajar Al-Quran. Tentu yang belum bisa membaca sama sekali ya harus mulai membacanya, karena angka buta huruf Al-Quran di Indonesia ini sangat tinggi masih. Dari seluruh populasi kaum muslimin itu masih di angka 70-an %. Bayangkan, masih hampir 200 juta. Yang mudah-mudahan kita bukan salah satunya. Atau kalau boleh jadi kita salah satunya, atau ada orang di sekitar kita, maka tentu harus kita ikhtiarkan untuk mengurangi angka ini. Dan ini tentu angka yang sangat tinggi. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang sudah bisa juga harus berusaha memperbaikinya, karena bacaan Al-Quran itu ada ketentuannya, contohnya dari Rasulullah SAW yang harus kita ikuti dengan benar, dan itu harus berguru, harus belajar dengan guru, bertalaki langsung. Dan kewajiban kita terhadap Al-Quran tentu di samping membacanya juga memahaminya, mentadabburinya. Di mana mentadaburi Al-Quran itu juga bisa dengan kita sering hadir di majelis-majelis Al-Quran semacam ini. Tentu kan dibahas ayat-ayat Al-Quran, kita jadi faham, oh maknanya seperti itu. Atau kita paling simpel membaca terjemahnya. Atau sekarang sudah sangat banyak sarana media sosial, kita mendengar kajian di berbagai media sosial, YouTube dari ustadz-ustadz yang sudah jelas kapasitasnya dan lain sebagainya.
Kemudian tentu juga kita berkewajiban mengamalkan. Jadi kewajiban ini bukan untuk saling dibenturkan ya, atau saling dibanding-bandingkan, tidak. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ini semuanya untuk diamalkan. Tentu setiap kewajiban butuh proses, butuh effort, usaha maksimal. Tidak sekedar menunggu tentu. Sehingga tidak perlu saling dibenturkan, lebih baik mana bacaan bagus tapi nggak mengamalkan, atau bacaan nggak bagus tapi juga nggak mengamalkan juga misalnya. Karena kan membaca dengan baik dan benar itu juga perintah Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Makna tartil di sini benar secara tajwidnya, benar waqaf ibtida'nya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang makna warattilil Qur'ana tartila, beliau menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu membaca dengan tajwid dan mengetahui kaidah-kaidah waqaf, di mana kita harus berhenti, harus memulai. Tentu ini dibutuhkan pemahaman yang kita baca. Jika belum memahami, ya kita tinggal mengikuti tanda yang ada di mushaf. Termasuk tadi yang sudah disampaikan itu saya susun memang dalam rangka memudahkan itu, karena ini satu yang melekat, karena berpengaruh pada arti. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ya, itu kalau kita dengan kalimat yang sama tapi dengan jeda yang berbeda, tentu maknanya akan jauh berbeda. Saya kasih contoh satu kalimat saja, program pemerintah, yaitu 2 anak lebih baik. Kita sering dengar ini ya, program pemerintah 2 anak lebih baik. Kalimatnya tidak saya ubah sama sekali, tapi dengan jeda yang berbeda. Jadi saya baca 2 anak lebih baik. Berbeda nggak maknanya? Yang pertama itu 2 anak lebih baik, jadi yang lebih baik itu 2. Ya. Kalau 2 anak lebih baik, berarti yang baik itu yang lebih dari 2. Nah, begitu ya. Itu contoh pentingnya waqaf ibtida. Dalam baca Quran, kalau kita salah berhenti, salah memulai, ya berubah. Dan ini tentu karena berpengaruh pada makna ya. Sehingga tadi ada kewajiban tadabbur juga, pengamalan. Termasuk tadi kita berbicara tentang makna tartil. Itu tentu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun kita mengatakan Quran yang penting diamalkan, tentu di antara hal yang harus kita amalkan adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Lalu kemudian di antara kewajiban juga menghafalnya, di mana menghafal Al-Quran secara keseluruhan itu hukumnya fardu kifayah. Artinya tidak setiap muslim harus hafal semuanya, enggak. Tetap harus ada yang hafal untuk penjagaan Al-Quran Al-Karim. Tetapi yang fardu ain ya, menghafal Quran itu adalah Al-Fatihah ya. Setiap muslim wajib hafal Al-Fatihah, karena dia merupakan rukun dalam sholat. Tentu standar paling minimalis ini Al-Fatihah tok ya, hafalnya, khusus buat orang yang nggak pernah sekolah sama sekali ya. Tentu kita yang Allah beri kesempatan untuk belajar ya, apalagi sekarang syiar Quran luar biasa. Saya yakin di sekitar kita banyak sekali sarana belajar Al-Quran. Tentu ya terlalu malas kalau kita mengambil standar minimalis. Tapi tetap ya, menghafal Al-Quran secara sebagian, wabil khusus Al-Fatihah itu hukumnya fardu ain, wajib kita hafal dengan hafalan yang benar dan bacaan yang benar. Bukan sekedar hafal ya, tapi bacaan yang benar. Karena di antara komponen menegakkan sholat, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir pada firman Allah di awal Al-Baqarah,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Makna yuqimunas shalah diantaranya di samping sempurna syarat rukunnya, sempurna wudunya, tepat waktunya, khusyuk sholatnya, juga sempurna bacaan Al-Qur'annya. Itulah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, perintah membaca Al-Qur'an didahulukan daripada memerintah menegakkan sholat. Bisa dicek nanti Al-Ankabut ayat 45 atau akhir dari juz 20, ya, juz 20 akhir. Sebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran ini dan tegakkan sholat. Baru kalau yang belakangnya pasti kita sering dengar, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya lengkapnya kayak tadi ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu hikmahnya kenapa di sini perintah bertilawah, membaca Al-Quran didahulukan dari perintah menegakkan sholat. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, karena di antara komponen menegakkan sholat itu ketika tilawahnya, bacaan Al-Qurannya juga sempurna. Wabil khusus tentu Al-Fatihah. Apalagi kalau kita belajar dalam fikih Syafi'i, kalau orang Indonesia ini kan banyakan bermadzhab Syafi'i ya. Dalam satu kitab fikih Syafi'i yang paling banyak dipelajari pesantren ya, atau dikaji di majelis-majelis, yaitu kitab Safinatun Najah atau sarahnya Kasifatul Suja, syarah Safinatun Najah. Dibahas di kitab ini karena Al-Fatihah itu merupakan rukun. Jadi kalau ada kesalahan yang sifatnya jali, salah huruf, salah panjang pendek, salah tasdid, itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Siddah-siddahnya, bahkan yang tasdid ini harus ditasdid, yang tidak tentu nggak boleh ditasdid. Contoh saya baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ini jelas salah. Nah, ro-nya harusnya bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tentu sebelum kita menghafal surat lain sehafal Al-Fatihah, tentu hafal Al-Fatihahnya harus benar dulu. Ya kalau dijadikan pembandingnya belum beres gimana? Apalagi kalau yang ini dibahas secara khusus bahkan oleh penulis ya kitab Kasifatus Suja ini, di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata iyyaka bertasdid iya-nya, iyyaka na'budu, maknanya hanya kepadamu, iyyaka hanya kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami mohon pertolongan. Lah ini kalau tasdidnya nggak dibaca ya, mungkin ini hafalan kuping dari waktu kecil yang nggak pernah dikoreksi. Bacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang bacanya begitu ya. Kalau ada yang begitu berarti salah ya. Jadi kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahkan dibahas di kitab ini apa maknanya. Maknanya bisa berubah sangat jauh sekali. Kalau tadi kata iyyaka pakai tasdid, hanya kepadamu ya. Na'budu kami menyembah. Kalau kata iyyaka tanpa tasdid, itu secara bahasa maknanya dhau'us syamsi. Apa itu dhau'us syamsi? Artinya adalah sinar matahari. Jadi kalau saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah kepada sinar matahari kami menyembah dan kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Agama apa itu yang menyembah matahari?
agama Shinto ya, di Jepang itu ada ya. Ada agama Shinto itu penyembah matahari. Jadi kalau pagi menghadap ke timur, sujud ke matahari. Sehingga tanpa sadar ya, kita melakukan kesalahan yang sangat fatal hanya karena tasdid saja. Maka tentu sekali lagi standar minimalnya hafalan ini yaitu Al-Fatihah itu pun harus dibaca dengan benar ya. Ya masa iya Al-Fatihah kita yang baca dari kecil sampai sekarang masih salah ya, atau panjang pendeknya. Termasuk yang agak fatal juga kalau salah makhrajnya. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalimat alhamdu pakai ha ya. Alhamdu, segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tapi kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti kan antara alhamdu dengan alhamdu. Ada yang baca begitu? Tentu ini salahnya agak fatal ya. Karena alhamdu pakai ha itu maknanya segala puji, pujian, sanjungan, as-sana, sanjungan pada Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah. Tapi kalau alhamdu pakai ha, alhamdulillah. Alhamdu dari kata hamada yahmadu bermakna al-halak atau al-maut, bermakna kebinasaan atau kematian. Alhamdulillah, kebinasaan, kematian bagi Allah. Na'udzubillah. Apa? Tentu juga akan merubah arti juga. Boleh jadi juga menjadi tidak bermakna ya. Apalagi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini orang kampung ya. Ini termasuk salah ya. Ain itu nggak ada hubungan dengan hidung sebetulnya. Orang kan termasuk salah kaprah mengidentikan ain dengan hidung. Padahal kalau baca ain itu nggak boleh ada getaran hidung. Itu ain yang Arab betul ya, ain yang rasa Arab. Kalau ain yang rasa lokal ya ada hidungnya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, tanpa ada suara hidung. Kembali ke sini ya. Kalau itu nanti kalau diperlukan sesi khusus kita talaki Al-Fatihah khusus, minimal Fatihah benar boleh ya, kapan-kapan. Karena fokus kita tadi bagaimana hafal Al-Fatihah ya. Bapak Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini kita berbicara hukum tadi ya, hukum menghafal Al-Qur'an itu yang fardu ain jelas Al-Fatihah. Selebihnya tentu menjadi afdhaliyah, keutamaan. Di mana semakin banyak tentu semakin banyak pahalanya juga, semakin meningkat. Seperti saya sampaikan tadi, ya masa iya kita mengambil standar minimal orang yang itu kan ukuran orang yang udah memang mentok kemampuannya segitu, nggak bisa lagi Fatihah doang, ya udah. Termasuk ketika menghafal juga, ya paling andalannya kuliah sama kulhu terus dari dulu misalnya. Ya walaupun sah boleh saja ya, tetapi tentu ya kita perlu terus meningkatkan hafalan Quran kita ya. Termasuk kembali tadi soal wakaf ibtida. Kalau saya katakan Al-Quran 30 juz, alhamdulillah Bapak Ibu hafal semua kan? Loh, kenapa tersenyum? Padahal ini kalimatnya benar loh. Al-Quran 30 juz, alhamdulillah Bapak Ibu semua hafal kan? Yang hafal apanya? Alhamdulillahnya doang ya. Karena ada jedanya. Kalau tanpa jeda Al-Quran 30 juz, alhamdulillah saya hafal kan gitu ya. Itu berarti alhamdulillah kata sisipan. Jadi hafal 30 juz. Tapi Al-Quran 30 juz, alhamdulillah saya hafal. Yang hafal apanya? Alhamdulillahnya doang ya. Tentu ya harus kita tingkatkan dikit-dikit ya. Yang mana prinsipnya sebagaimana judul buku ini ya, ini prinsip dari buku ini yang
Saya tulis ini mulai terbit awal 2014 ya, dan sudah saya bedah di hampir semua provinsi di Indonesia lah ya, termasuk di negara tetangga juga. Intinya di buku ini saya menekankan berapapun hafalannya ya, itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi yang penting hafalan itu bunyi. Hafalan itu bisa diperdengarkan dengan bacaan yang benar. Mau berapapun, jadi bukan soal kita banyak-banyakan, tidak. Walaupun tentu ada afdoliyah kalau kita menghafal semakin banyak, ya ada keutamaan. Tapi poin di sini yang kita tekankan justru di buku ini, saya lebih banyak menekankan target-target kecil. Bagaimana kita menghafal juz amma dalam waktu 2 tahun misalnya, kan ringan tuh ya, sangat ringan. Atau menghafal surat Yasin dalam 3 bulan. Tapi prinsipnya yang saya tekankan adalah sebagaimana perkataan ulama, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi kuat, terjaga, tentu dengan bacaan yang benar, itu lebih baik daripada yang judulnya saja sudah setor sekian tapi hafalannya nggak ada yang bunyi ya, gitu. Jadi sekali lagi tentang menghafal ini, ketika kita menghafal prinsipnya begitu. Itu juga yang saya tekankan kepada murid-murid saya, anak-anak saya ya, sehingga menghafal itu juga tidak menjadi beban. Karena sekarang ini lagi trennya tentu di sekolah-sekolah secara syiar bagus, tren kemudian dengan branding tahfidz Al-Quran. Tapi ada sisi negatifnya saya perhatikan, itu justru hanya ngejar sekedar selesai setor, buat branding, buat marketing. Tapi ketika anaknya ditanya, sedih anaknya pun hafalannya dia merasa nggak percaya diri, karena hanya dikejar selesai. Sekolah hanya memburu pengen segera bisa diposting, dipublish. Padahal yang menjadi ketentuan bukan soal banyaknya, ya berapapun kuncinya. Tentu banyak kuat itu bagus. Tapi tentu juga kalau memang tidak bisa banyak, ya sedikit tapi kuat. Itu yang makna agar sehafal Al-Fatihah ini. Seperti Al-Fatihah dengan syarat yang dijadikan standarnya juga benar dulu loh ya. Al-Fatihahnya juga harus benar bacaannya. Kemudian kita standarnya ke situ. Berapapun hafalan kita, mau surat pendek, ya minimal kita target An-Nas sampai At-Takatsur ini misalnya. Tapi dengan bacaan yang benar, hafalan yang kuat. Dan biasanya juga ketika kita sudah memulai itu nanti kita ingin menambah lagi setelah ini bagus ya, biasanya kan terus. Sebagaimana ini yang pengalaman pribadi ya, terus terang ya, mungkin Bapak Ibu ada yang kemudian berpikir atau mungkin berkata dalam hati ketika saya ngomong tadi, dalam hati yang mengatakan terang aja Ustadz ya, itu paling begitu ya. Saya sudah suudzon soalnya, ya bukan suudzon ya. Jadi terus terang saja, cita-cita saya yang dari dulu sampai sekarang tidak terkabul itu adalah mondok di pesantren. Ya. Jadi cita-cita saya yang dari dulu sampai sekarang tidak terkabul adalah mondok di pesantren. Jadi basicnya memang umum, hanya kemudian tentu kita berguru. Ya. Jadi ternyata menghafal Quran juga bukan monopoli anak pondok pesantren. Termasuk gelar MH di belakang ini, soalnya banyak yang nggak percaya misalnya. Orang banyak, saya kalau ngisi itu pamfletnya diedit masalahnya. Gelar terakhir MH-nya diedit jadi MA, MAG, MHI. Ya, jadi ini asli ya, magister hukum jurusan tata negara. Ya, Universitas Indonesia. Jadi memang saya S1 di hukum syariah, S2 hukum tata negara, ngajarnya hukum tajwid ya, jadi tetap di bidang hukum ya. Ya, jadi itu tentu bagi kita sebagai pribadi ya, kita sebagai pribadi
tentu sudah melekat karena kita muslim ya. Sebelum kita berbicara sebagai orang tua ya, apalagi kita sebagai orang tua, sebagai pribadi itu sudah melekat seluruh kewajiban tadi, di mana di samping itu kewajiban Allah memberikan banyak fadilah, keutamaan. Tadi sudah sebagian kita sebut di depan, termasuk tentang menghafal Al-Quranul Karim. Ada keutamaan lain nanti di yaumul qiyamah, kata Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil qur'ani yaumul qiyamati iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti dikatakan pada sahibul Quran di yaumul qiyamah kelak, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Para ulama ahlul hadis menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai sahibul Quran ini, yang akan mendapatkan keistimewaan untuk terus naik nanti di surga, disuruh baca dan naik. Ini diantaranya di buku ini saya kutip pernyataan seorang ahlul hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dia beliau pensyarah Sahih Bukhari, dalam kitab beliau namanya Fathul Bari ya. Beliau mengatakan wa yu'khadhu minal hadits annahu la yanalu hadzal thawab al-a'zam illa man hafizal Qur'an wa atqana ada'ahu wa qira'atahu kama yanbaghi lahu. Diambil pelajaran dari hadis tadi terkait tadi sahibul Quran suruh naik, baca dan terus naik, bahwasannya tidaklah mendapatkan keutamaan yang besar ini illa man hafizal Quran, kecuali yang hafal Al-Quran, wa atqana ada'ahu, dan mutkin hafalannya. Ini jelas ya, hafalan yang bunyi, makanya judulnya agar sehafal Al-Fatihah, selancar Al-Fatihah. Wa qira'atahu, juga bacaan yang benar, karena perintahnya warattil, dan tartilkanlah. Tidak sekedar baca, iqra wartaqi warattil. Ada dia perintah, baca, naik dan tartilkan. Perlu diperhatikan, makanya saya selalu tekankan dari awal tadi, hafalan yang kuat dan bacaan yang benar, kan gitu. Karena nanti perintahnya itu di yaumul qiyamah, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Jadi syarat mendapatkan keistimewaan ini itu hafal dengan hafalan yang kuat dan bacaan yang tartil. Jadi sekali lagi bukan berapa banyaknya ya, tapi kualitasnya ini. Kama yanbaghi lahu, sebagaimana semestinya. Sehingga ketika seorang semakin dia memperbanyak hafalannya, tentu dengan syarat SOP ya, kualitas terjaga, maka dia akan terus naik begitu. Kemudian kenapa para ulama menjelaskan hadis ini ada spesifik dengan hafalan yang kuat? Karena tentu saja di yaumul qiyamah kelak mushaf Al-Quran sudah tidak ada. Bahkan mushaf Al-Quran itu sudah Allah musnahkan sebelum terjadinya hari kiamat. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat itu adalah diangkatnya mushaf dari muka bumi. Ini juga saya sebut di dalam kitab ini, di dalam buku ini ya. Saya kutip ya, dari kitab Sahih Asratus Sa'ah ya, hadis sahih terkait tanda-tanda hari kiamat. Dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, di antara tanda-tanda besar hari kiamat itu adalah diangkatnya mushaf Al-Quran dari muka bumi. Jadi apalagi nanti di akhirat. Atau mungkin ya namanya orang berpikir kan masih ada Android misalnya, lebih nggak ada lagi ya gitu ya. Lebih nggak ada lagi karena nanti juga teknologi akan musnah. Ya, kemudian keutamaan ini didapatkan oleh mereka yang menghafalnya. Berapapun hafal nanti, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu adalah di ayat yang baca. Itu sisi lain. Nah, sekarang kita kembali sebagai orang tua. Kalau tadi sebagai pribadi muslim ya.
supaya kita nggak berpikirnya biar anak saya aja lah gitu ya, biasanya kan begitu. Maka saya mengawali dari sudut pandang kita sebagai muslim dulu ya, mau jadi anak, mau jadi bapak, jadi adik, kakak, tetangga, pokoknya muslim lah ya. Baru sebagai orang tua tentu ketika kita mengharapkan anak-anak kita juga dimudahkan dalam belajar Al-Quran ya, adalah memberikan contoh. Itu paling efektif. Walaupun target tidak harus seperti anak-anaknya, mungkin anaknya targetnya lebih besar, tapi yang harus sama itu semangatnya. Ini saya bahas di bab awal juga. Bagaimana menumbuhkan semangat anak dalam menghafal Quran, ada di bab ini sekilas. Walaupun saya ada buku yang lain juga yang membahas secara khusus tentang itu. Tetapi kalau di sini saya bahas di bab 1 saja sekilas ya. Di antaranya tentu niatkan ikhlas karena mengejar keutamaan isi Allah ya. Jadi bukan karena saing-saingan, bangga-banggaan, bukan ya. Karena di samping syarat diterimanya amal, tentu ini akan berdampak pada si anak itu juga. Lalu berikan pemahaman yang benar, tentu dengan bahasa komunikasi sesuai usianya. Dan yang paling penting adalah tumbuhkan suasana Al-Quran itu di rumah masing-masing. Dengan apa? Jika setiap kita, apalagi orang tua, itu senantiasa juga berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya maupun menghafalnya. Nggak apa-apa menghafalnya juz amma atau surat-surat pendek saja, tapi sama-sama menghafal, itu pentingnya ya. Jadi bukan soal berapanya ya, ini insya Allah akan memudahkan itu, sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di ya, atau tafsir Karimur Rahman ya, Taisiril Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ketika beliau menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 15, di situ ada doa untuk khusus orang yang sudah 40 tahun. Ya, ini kalau sudah 40 tahun wajib hafal doa ini. Nanti dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15. Yaitu awal juz 26 ya. Surat pertama di juz 26, atau kalau letak ayat ini di halaman ketiga juz 26 paling atas ya. Disebutkan apa, hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni, ini doanya, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini doanya. Nanti yang sudah 40 tahun wajib hafal doa ini. Karena disebut di ayat tadi ketika orang sudah mencapai usia 40 tahun ya, hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanah, dia berdoa qala rabbi auzi'ni seterusnya. Kemudian di situ ada doa wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku di keturunanku. Jadi perbaikilah keturunanku, solehkan mereka. Jadi usia 40 sudah mulai mikirin apa penerusnya yang soleh. Nah, beliau menjelaskan di antara sebab kesolehan anak, kata beliau, inna salahal walidaini bil ilmi wal amali min a'zamil asbab li salahi auladihim. Sesungguhnya kesolehan kedua orang tua ya, bapak dan ibu ya, bil ilmi wal amali, dalam hal ilmu maupun amal, artinya bapak ibunya juga tidak berhenti belajar, hadir di majelis ilmu, ikut belajar Quran, ikut program menghafal Quran, ikut tahsin Quran ya. Wal amali, tentu juga beramal ya. Ibadahnya juga dijaga. Min a'zamil asbab li salahi auladihim, itu merupakan sebab terpenting, sebab terbesar kesolehan anak keturunan mereka. Jadi memang ini akan berdampak. Di samping itu karena kewajiban kita sebagai muslim, bapak ibu ketika terus belajar, yang belum bisa baca mulai belajar membaca. Jadi sekarang saya tinggal di Cilengsi, di suatu kampung, di kampung ya. Ini saya waktu Covid kita kemarin bangun masjid khusus ya, memang program utamanya belajar Quran.
Di mana di kampung ini mayoritas masyarakatnya rata-rata pendidikan terakhir hanya SD. Ya. Alhamdulillah kita bina dan dari nol dan bisa sampai bisa baca Al-Quran Karim. Saya ajari sendiri. Itu ada sekarang kurang lebih ada 350 orang warga setempat. Ya, di samping juga membina para guru. Ya. Intinya proses belajar itu harus berjalan ya. Tadi ya di samping sebagai kewajiban pribadi, tapi itu juga menjadi teladan buat anak kita, termasuk menjadi sebab terbesarnya kesolehan anak kita. Karena kalau bapak ibunya tidak berhenti untuk belajar, bapak ibunya tetap rajin untuk hadir di majelis Quran, rajin membaca Al-Quran, hadir juga di program tahsin Al-Quran misalnya, maka Allah akan berikan keberkahan itu tidak hanya pada dirinya, pada anak-anaknya. Keberkahan berdampak pada semua hal. Sebagaimana Allah sifati Quran itu dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Maka interaksi dengan Al-Quran, apapun itu bentuknya, baik belajar membacanya, memperbaiki bacaannya, menghafalnya, hadir di kajiannya, atau murajaah hafalannya, maka Allah janjikan akan menghasilkan keberkahan-keberkahan. Apa sih itu barokah? Kok semua orang pingin berkah, pingin barokah? Simpelnya barokah itu adalah ziyadatul khair. Ya. Pertama dawamul khair, ya. Dawamu alal khair, makna pertama ya kata para ulama. Jadi keberlangsungan kebaikan itu. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu kebaikan, maka Allah istiqomahkan. Ya. Termasuk Allah berikan kesehatan, Allah jaga kesehatan, itu namanya dawamul khair. Kemudian ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu namanya berkah. Harta yang berkah, harta yang membuahkan kebaikan-kebaikan, manfaat yang jelas. Tapi kalau kemudian yang tidak berkah, akhirnya habis entah untuk apa, nggak jelas, ya ada aja masalahnya, gitu ya. Ada aja urusannya. Disingkat makna berkah, termasuk keberkahan waktu. Mungkin seolah waktu kita berkurang untuk Al-Quran, tapi sesungguhnya justru waktu buat Al-Quran ini menjadikan sisa waktu kita menjadi berkah. Ya. Kerja mungkin waktunya tidak banyak tapi hasil maksimal, itu namanya berkah. Itu namanya bahasa profesionalnya efektif dan efisien. Bahasa syar'inya itulah kerja yang berkah. Ya. Judulnya aja lembur tapi kerjaan nggak kelar-kelar gitu ya. Nah ini juga termasuk diantara dampak dari interaksi dengan Al-Quran, keberkahan waktu, termasuk keberkahan pikiran. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir di surat At-Tin disebutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man jama'al Quran lam yuradda ila adzalil umur. Siapa yang menghafal Quran, nah ini penting ya, di antara fadilah atau manfaat menghafal Quran, lam yuradda ila ardalil umur, dia tidak akan dijadikan pikun. Fisik boleh melemah, itu sunatullah saat usia terus bertambah, tapi pikiran tidak, sepanjang kita istiqomah membaca Quran, lebih-lebih menghafalnya. Pikiran akan tetap fresh, tetap jernih. Allah jernihkan pikiran. Dan ini adalah merupakan juga sudah dikaji secara ilmiah ya, efek bacaan Quran pada pikiran. Karena beberapa tahun yang lalu, udah agak lama, mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu saya pernah mengisi sebuah seminar di kota Banjarbaru, Kalsel ya, bersama seorang pakar psikologi Al-Quran lulusan Amerika Serikat. Nah ini diantara penelitian beliau itu ya, bahwasanya bacaan Al-Quran apalagi menghafalnya itu berdampak pada pikiran, kejernihan pikiran, mencerdaskan otaknya. Tinggal kemudian dimanfaatkan ya, artinya satu pintu keberkahan ini tinggal kemudian yang bersangkutan anak itu, misalnya anak kita arahkan menghafal Quran, tinggal nanti dia minatnya bidang apa, Allah mudahkan juga. Jadi nggak harus jadi ustadz juga, enggak, tapi Quran itu memberkahi pikirannya
Sehingga ketika dia masuk ke jurusan apapun, Allah mudah. Makanya sekarang banyak kampus-kampus ternama yang membuka beasiswa dengan jalur hafalan Quran. Ya berdasarkan penelitian ini. Karena penghafal Quran itu mudah untuk belajar apa saja. Tinggal sesuai dengan minatnya saja. Sesuai nanti dia minatnya di mana, bidang apa. Makanya mereka, ya kalangan akademis ini, kampus itu pun tidak ragu untuk menerima dengan jalur ini. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan Al-Qur'an baik pada diri kita maupun anak kita, keluarga kita. Lebih-lebih sebagai orang tua tentu menjadi contoh, ya, termasuk sebab keberkahan tadi. Sebaliknya tentu ada warningnya, ya. Kalau orang tua itu malas belajar Al-Quran, nggak mau ngaji, nggak pernah kelihatan bapaknya pegang Quran, dosanya dua. Yang pertama apa? Mengabaikan kewajiban pribadinya sebagai muslim. Yang kedua, memberikan contoh yang buruk buat anaknya. Akhirnya kan anak melihat, walaupun anak itu kita sekolahkan di sekolah, mungkin di madrasah, di pesantren, tentu dia akan bingung nanti, ya. Kok orang tua saya nggak baca Quran, ya. Itulah yang kemudian akhirnya banyak anak-anak yang ketika di sekolah itu diajari Quran, di pesantren juga ketika libur udah nggak mau baca Quran. Orang tuanya bingung, kalau di rumah mah nggak mau baca Quran, ya, padahal yang salah orang tuanya. Tapi Bapak Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir, di mana ini juga menjadi satu bab di buku ini terkait kemudahan Al-Quran, di mana Allah sudah menjaminnya. Ya, jangan khawatir, Allah sudah menjamin Al-Quran itu mudah. Bahkan disebut 4 kali ayatnya dengan redaksi yang sama persis di surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk pelajaran, adakah yang mau belajar, yang mempelajarinya. Kalau dalam tafsir dijelaskan makna kemudahan di sini, ini diantaranya saya kutip dari tafsir Al-Muyassar. Maknanya sahalna lafdzul Quran litilawa wal hifdz wa ma'anihi lil fahm wat tadabbur. Kami mudahkan lafadz Al-Quran untuk dibaca dan dihafal, ya. Jadi membacanya dengan baik dan benar itu mudah, menghafalnya juga mudah, dan kami mudahkan maknanya untuk difahami dan ditadaburi. Tapi kalau bahasa promosi ada bintangnya di situ, tanda bintangnya di bawah syarat ketentuan berlaku. Apa itu syaratnya? Cuma satu di ayat itu, fahal mim muddakir, adakah yang mau belajar. Ingat, syaratnya cuma satu tok, Pak, Bu, jangan ditambahi syarat lain. Fahal mim muddakir, syaratnya dari Allah cuma satu, fahal mim muddakir, adakah yang mau belajar. Ingat ya, jangan ditambahi syarat umur maksimal, harus berpenampilan menarik itu mau ngelamar ke kantor, atau latar belakang pendidikan formal misalnya, latar belakang suku, itu kan nambahi syarat. Jadi kalau kesulitan karena kita mempersulit diri, Allah cuma nyuruh yang penting belajar. Udah ada majelisnya, datang, ada programnya, ikut. Allah yang mudahkan, udah. Allah yang jamin. Lah satu syarat saja belum kita penuhi. Hanya mengatakan kapan ya saya bisa baca Quran, kapan ya saya ngapal, kapan doang. Mulai kagak. Padahal syaratnya adalah fahal mim muddakir. Satu ya, sekali lagi ingat. Jangan ditambahi apapun ya. Umur maksimal, nggak ada. Latar belakang pendidikan formal, nggak ada juga. Tapi Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua, mendorong kita untuk terus bersemangat belajar Al-Quran, dan Allah jadikan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita
sebagai ahlul Quran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang spesial isi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, kapan? Baik. Saya baca diikuti bersama-sama satu kali saja. Coba kalau dibaca setil panjang, itu butuh satu sesi sendiri. Tapi intinya saya contohkan, lalu Bapak Ibu semua mengikuti ya. Jadi ta'awudz saya baca, nanti baru diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti itu, tapi tentu saja tetap dibutuhkan penjelasan kalau ingin memahami bagaimana yang benarnya, mana salahnya ya, itu tentu butuh materi tersendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.